Shalom kepada kita semua, shalom kepada para penonton, dan shalom kepada para pendengar. Selamat mengikuti renungan pada hari ini, 4 April 2020. Tajuk renungan kita pada hari ini adalah doa dan percaya. Ayat renungan kita terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 24 sehingga 26. Ayat 24 mengatakan seperti ini dalam Ratapan 3 ayat 24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita lihat bersama di dalam ayat 24 mengatakan, Tuhan adalah bagian. Dan oleh sebab itu, kita berharap, ataupun saya berharap, ataupun saudara-saudara berharap pada Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada Dia, bagi jiwa yang mencari Dia. Dikatakan bahwa adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Kita berdoa dan kita percaya, sama seperti dalam tajuk renungan kita pada hari ini. Di dalam program berdoa 100 hari dari Gereja Seventh-day Adventist sedunia, maka hari ini adalah hari yang ke-9 dan kita akan terus sama-sama mengingatkan perkara yang harus didoakan. Kita akan memohon pencurahan Roh Kudus bagi diri kita, bagi seluruh dunia. Kita akan memohon kekuatan bagi misi kita. Kita memohon agar sakit penyakit dijauhkan dari kita, terutama sekali virus corona yang melanda dunia kita ini. Marilah kita sama-sama berdoa akan perkara ini dan juga perkara-perkara yang lain yang sama penting. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimanakah kita berpegang kepada harapan kita dan mengekalkan keyakinan kita? Menurut saudara semua, bagaimana kita dapat berpegang kepada harapan kita dan mengekalkan keyakinan kita itu? Tuhan di surga mempunyai ribuan jalan untuk membekali kita dengan banyak perkara yang kita tidak tahu. Kita yang menerima satu prinsip yang mengutamakan pelayanan Tuhan akan mendapati kerisauan itu hilang dan suatu jalan yang terbuka luas ada di depan kita. Saudara-saudara, apabila kita berdoa dan percaya, kita akan merasakan suatu hidup yang penuh ketenangan serta keyakinan yang penuh kedamaian. Apabila kita hidup di dalam Yesus, itu adalah merupakan ketenangan yang paling besar bagi kita. Di sanalah ada kepercayaan yang kekal dalam kehidupan kita. Harapan itu bukan datang dari diri kita, tetapi ada di dalam Yesus. Berarti kita harus berserah, berarti kita harus percaya, berarti kita harus berdoa sepenuhnya kepada Tuhan. Begitulah saudara-saudara, dalam kehidupan kita seharian, maka kita harus mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, mencontohi, berharap sepenuhnya kepada Dia, kita dapat diubah kepada rupa dan tabiat Tuhan. Itulah kenapa kita perlu berdoa dan percaya. Yesus Kristus adalah contoh bagi kita. Maka bimbinglah yang buta dan yang tidak mengerti tentang hal yang akan datang. Bimbinglah mereka agar mengenal siapa Yesus, Juru Selamat. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus akan menolong mereka yang percaya kepadanya. Apabila kita membimbing mereka mengenal, karena kita sudah berdoa dan kita percaya, Allah akan melakukan perkara yang hebat kepada mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong anak-anaknya yang percaya dalam setiap kecemasan. Sekiranya mereka meletakkan seluruh keyakinan mereka terhadap Tuhan dan setia kepada Tuhan. Nah, menurut saudara-saudara semua, bagaimana kita yakin kepada Tuhan? Dikatakan bahwa kita harus berdoa dan percaya. Bagaimana menurut saudara-saudara? Bagaimana kita berdoa dan percaya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai akhir daripada renungan kita yang pendek ini, harapan, kepercayaan, keyakinan, ketabahan iman, dan hidup yang diserahkan seluruhnya kepada Tuhan akan memberikan kita jaminan yang tidak pernah keseorangan.
Di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah keseorangan apabila kita berharap kepada Tuhan, berharap kepada Yesus, percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, dan menguatkan iman kita. Maka di dalam semua keadaan hidup kita, apabila kita percaya kepada Tuhan dan apabila kita percaya kepada Dia, Dia akan mengangkat semua beban kita, menyembuhkan luka-luka kita. Di bawah sayapnya kita dilindungi dan dipelihara serta dihibur. Inilah renungan kita pada hari ini. Berdoa dan percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita dan menjaga kita. Dengan renungan yang sederhana ini, semoga menguatkan kita agar kita terus beriman kepada Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengar akan renungan pendek ini. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjaga kita. Amin. Setiap waktu dalam